Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Hilal Fajri dengan NIM 090118192404 dari kelas SK 5B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari proyek saya, yaitu tentang pengenalan wajah beserta nama dan keakuratannya dengan menggunakan machine learning. Baiklah, pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu pendahuluan, kemudian metode yang digunakan, dan terakhir project report. Pendahuluan. Apa itu face recognition? Pengenalan wajah atau face recognition yaitu proses membandingkan sebuah citra wajah dengan basis data wajah dan menemukan basis data wajah yang paling cocok dengan citra masukan tersebut. Menurut US Government Accountability Office, ada 4 komponen yang dibutuhkan untuk melakukan face recognition, yaitu kamera, fingerprint, database, dan algoritma untuk membandingkan fingerprint dari wajah target dengan fingerprint dalam database. Setelah komponen tersebut terpenuhi, kita bisa melakukan face recognition. Ada 3 tahapan yang biasa dilewati, yaitu yang pertama, detection, yaitu sistem akan mengekstraksi pola dalam sebuah gambar lalu membandingkannya. Jika polanya sama, sistem akan mengasumsikan bahwa ada wajah dalam gambar tersebut. Yang kedua, fingerprint creation, yaitu cetakan atau model wajah. Untuk membuat fingerprint, ada 2 cara yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan geometris atau geometric approach, yaitu mengukur jarak dan relasi spesial antara fitur wajah seperti titik pusat mata, bagian ujung hidung, atau garis bibir untuk mengenali wajah. Yang kedua, itu pendekatan photometric atau photometric approach, menganalisis foto dan membandingkannya dengan database untuk mengenali identitas seseorang berdasarkan statistiknya. Kemudian analisis tekstur wajah atau skin texture analysis, yaitu memetakan lokasi unik pori-pori garis atau bercak pada kulit yang berbeda antara seseorang dengan yang lainnya. Yang ketiga, verifikasi atau identifikasi. Verifikasi berbeda dengan identifikasi, jadi outputnya juga akan berbeda. Verifikasi atau autentikasi yaitu cara membandingkan input foto wajah dengan data foto pengguna yang membutuhkan autentikasi. Agar lebih mudah diingat, perbandingannya 1:1. Contohnya yaitu membuka kunci smartphone dengan wajah. Kita perlu memasukkan data wajah atau foto terlebih dahulu untuk disimpan dalam smartphone. Saat kita mengarahkan kamera ke wajah, akses smartphone baru akan terbuka. Yang kedua, identifikasi, yaitu perbandingan 1:n. Jadi input foto wajah dibandingkan dengan seluruh foto wajah yang ada dalam dataset untuk menemukan orang yang cocok dengan input foto tersebut. Part 2, yaitu metode yang digunakan. Metode yang saya gunakan pada proyek kali ini adalah machine learning. Machine learning merupakan cabang atau aplikasi dari artificial intelligence. Ilmu ini berfokus untuk membuat sistem atau algoritma yang terus belajar dari data dan meningkatkan akurasinya dari waktu ke waktu tanpa pemrograman tertentu. Dalam aplikasi machine learning, algoritma atau urutan proses statistik dilatih untuk menemukan pola dan fitur tertentu dalam jumlah data yang besar. Penggunaan algoritma machine learning dalam pengembangan sistem facial recognition. Algoritma machine learning neural network dibuat berdasarkan model cara kerja otak manusia. Algoritma ini kemudian mencoba meniru proses otak mengenali wajah seseorang. Alam bawah sadar otak akan mencoba mengenali fitur-fitur khusus pada wajah, seperti jarak antara mata, tinggi dahi, lebar hidung, dan sebagainya.
Algoritma facial recognition ini dirancang untuk memetakan fitur wajah seseorang secara matematis. Data fitur wajah yang disebut fingerprint ini kemudian disimpan untuk dicocokkan dengan hasil pencarian. Facial recognition adalah salah satu jenis sistem identifikasi biometrik. Sistem ini mengidentifikasi seseorang dengan fitur-fitur khusus pada tubuh manusia maupun DNA yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Part 3, Progress Report. Pada Progress Report ini, yang pertama yang kita lakukan adalah menginstal library. Library pada Python merupakan sebutan untuk kode program tambahan yang digunakan dalam kebutuhan tertentu. Library dan modul yang saya gunakan untuk project ini yaitu NumPy, ArcParser, Emutils, Pickle, Time, CP2, dan OS. Kegunaan dari library NumPy adalah berfungsi untuk memudahkan operasi komputasi, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pangkat, dan operasi lainnya yang bisa diterapkan pada vektor atau matriks. Kemudian library ArcParser sangat membantu dalam memasukkan value pada saat eksekusi program di command line interface. Kemudian Emutils merupakan library untuk melakukan translation, rotation, resizing, dan skeletonization. Kemudian Pickle adalah sebuah modul pada standar library Python yang dapat digunakan untuk menyimpan dan membaca data ke dalam atau dari sebuah file. Kemudian Time, program Python yang dapat menangani tanggal dan waktu. Kemudian OpenCV, yaitu sebuah library atau perpustakaan yang digunakan untuk mengolah gambar dan video sehingga kita mampu mengekstrak informasi di dalamnya. Kemudian modul OS merupakan modul pada Python untuk program Python atau Python itu sendiri berinteraksi langsung dengan sistem operasi. Kemudian yang kedua yaitu membuat dataset. Dataset atau kumpulan data adalah istilah informal yang merujuk pada kumpulan data. Secara umum, dataset berisi lebih dari satu variabel dan menyangkut satu topik. Itu mungkin menyangkut satu sampel. Dataset yang saya gunakan pada proyek ini adalah dataset berupa foto-foto atau sampel yang mana input foto wajah dibandingkan dengan seluruh foto wajah yang ada dalam dataset untuk menemukan orang yang cocok dengan input foto tersebut. Setelah mencocokkan dataset dengan input, maka selanjutnya program akan menggunakan library OpenCV yang mana library tersebut berfungsi untuk mengolah gambar dan video sehingga kita mampu mengekstrak informasi di dalamnya. Di sini saya menggunakan file untuk menyimpan dataset yang mana pada setiap file ini berisi foto-foto untuk pengenalan face recognition. Setelah itu, kita menggunakan library OpenCV untuk mengolah gambar dan video. Yang ketiga itu training data. Data training digunakan untuk melatih algoritma. Hasil dari pelatihan tersebut bisa disebut dengan model. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk training data adalah meload data yang digunakan untuk pengenalan wajah. Seperti pada codingan saya berikut ini. Kemudian dilanjutkan dengan encoder label. Setelah itu, latih model yang digunakan untuk menerima penyematan wajah 128D yang kemudian menghasilkan pengenalan wajah. Setelah itu, yang keempat, tulis model pengenalan wajah ke disk, dan terakhir menulis encoder label ke disk. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.